warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sifex, perkenalkan, saya Vega Tulikma dengan NIM 2506501 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Melalui video UTS ini, saya akan memaparkan 5 fenomena mulai dari masalah karakter, demokrasi, hingga HAM di NKRI. Berikut pemaparan saya. Enjoy! Hari ini, saya akan menganalisis fenomena kesenjangan antara tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan realitas sosial kita saat ini. Secara teoritis, PKN bertujuan untuk membentuk good and smart citizen, atau warga negara yang cerdas dan berkarakter. Namun, kalau kita melihat berita fenomena, tawuran dan kekerasan atas nama agama masih sering muncul. Ini menunjukkan adanya gap antara nilai-nilai normatif dengan perilaku praktis. Kita sudah tahu apa yang benar secara kognitif, tapi belum meresap ke dalam karakter atau psikologi masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi? Ada 3 hal alasan utama menurut analisis saya. Yang pertama adalah kegagalan internalisasi. Pendidikan seringkali hanya mengajarkan nilai di atas kertas. Kita diajarkan toleransi melalui hafalan, bukan melalui pengalaman atau simulasi konflik. Yang kedua, identitas kolektif yang salah. Di kasus tawuran, seringkali solidaritas kelompok disalahartikan. Mereka merasa membela martabat kelompok, padahal sedang merusak martabat bangsa. Yang ketiga, provokasi di era digital. Disinilah poin paling krusial. Media sosial mempermudah sentimen agama atau kelompok digoreng oleh oknum tidak bertanggung jawab hingga memicu benturan fisik di dunia nyata. Mari kita ambil contoh aktual. Baru-baru ini sering terjadi gesekan di media sosial yang berujung pada pengeroyokan karena perbedaan pandangan atau keyakinan sebagai warga negara. Solusinya bukan sekedar diam. Langkah konkretnya adalah menerapkan literasi digital yang humanis. Sebelum jempol kita mengetik atau sebelum kaki kita melangkah untuk ikut-ikutan aksi kekerasan, kita harus melakukan verifikasi informasi. Yang kedua, kita harus aktif dalam dialog lintas kelompok. Misalnya mengikuti kegiatan relawan yang anggotanya beragam. Ketika kita mengenal orang dari latar belakang yang berbeda, kebencian itu akan luntur dengan sendirinya. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar mata kuliah, tapi adalah perjuangan seumur hidup untuk tetap menjadi manusia yang beradab di tengah perbedaan. Jika kita tidak bisa menjadi solusi, minimal jangan menjadi bagian dari provokasi. Sekian analisis saya untuk nomor 1. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2 mengenai fenomena perbedaan pandangan antara masyarakat dan elit politik dalam kehidupan demokrasi. Pertama, kita harus pahami bahwa demokrasi adalah ruang bagi perbedaan. Namun, masalah besar muncul ketika elit politik menggunakan kebijakan publik sebagai alat adu domba, yang kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat. Di sini, nasionalisme kita sedang diuji. Apakah kita lebih setia pada sosok elit atau lebih setia pada keutuhan bangsa? Mari kita bedah satu contoh soal berita aktual mengenai polarisasi terkait kebijakan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN yang seringkali memicu benturan di lapangan. Sering kita lihat di berita, elit politik dari pusat memberikan narasi kemajuan ekonomi, namun masyarakat lokal merasa terancam ruang hidupnya. Akibatnya, masyarakat di luar wilayah tersebut terbelah. Ada yang menghujat warga lokal sebagai penghambat pembangunan dan ada yang menyerang pemerintah secara membabi buta. Disinilah letak konfliknya. Kita seringkali terjebak dalam sentimen kita versus mereka. Hanya karena narasi yang dilempar oleh para elit politik di media massa. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap? Nasionalisme yang seharusnya sesuai dengan nilai kewarganegaraan bukanlah kepatuhan buta, melainkan patriotisme kritis. Artinya, sebagai warga negara, kita harus berani melakukan check and recheck. Jangan sampai kita mau diprovokasi untuk membenci sesama warga hanya karena beda pilihan politik atau beda pandangan soal kebijakan. Sikap nasionalisme yang nyata adalah menjaga ruang publik agar tetap kondusif. Contoh konkretnya, jika ada perbedaan panas di grup WhatsApp keluarga atau media sosial kebijakan politik, warga negara yang nasionalis akan berperan sebagai jembatan informasi, bukan malah menjadi kompor yang memperkeruh suasana.
kita harus mengutamakan etika komunikasi dan tetap menghargai martabat orang lain meskipun pandangan politiknya berseberangan. Sebagai penutup, perbedaan pandangan politik adalah hal yang sementara, namun persaudaraan sebangsa adalah selamanya. Nasionalisme kita diuji saat kita tetap bisa duduk bersama dan bekerja sama untuk lingkungan sekitar, meskipun elit yang kita dukung sedang berselisih di TV. Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi. Sekian analisis saya, terima kasih. Sekarang saya akan menganalisis persoalan sosial dalam kewarganegaraan, yaitu rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat kita. Secara akademik, kesadaran hukum itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Yang ketiga, sikap hukum. Dan yang terakhir, paling sulit adalah perilaku hukum. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah masyarakat kita mungkin ingin tahu dan paham aturan, tapi perilaku mereka belum mencerminkan kepatuhan tersebut. Ada semacam diskoneksi sosial di mana hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau menghambat, bukan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban bersama. Mengapa kondisi sosial kita cenderung permisif terhadap pelanggaran? Analisis saya merujuk pada fenomena anomi sosial, di mana norma-norma kehilangan kekuatannya karena masyarakat melihat inkonsistensi penegakan hukum. Mari kita bedah satu contoh aktual yang sering viral belakangan ini. Fenomena pengeroyokan relawan atau petugas yang menegur pengendara lawan arus. Berita ini mencerminkan kondisi sosial yang sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena ketika ada warga negara yang mencoba menegakkan kebenaran, mereka justru dihadapi dengan kekerasan oleh massa. Ini membuktikan bahwa di lapisan masyarakat kita, masyarakat kita, kebiasaan yang salah sering kali dianggap lebih kuat daripada hukum yang tertulis. Masyarakat cenderung membela sesama pelanggar karena mereka memiliki nasib yang sama, dan inilah yang menjadi tatanan sosial kita. Selain itu, maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal juga menunjukkan rendahnya literasi hukum. Banyak warga negara yang terjebak karena tidak memahami aspek legal formal dari kontrak yang mereka setujui, yang kemudian berujung pada masalah sosial yang lebih luas seperti stres hingga tindakan kriminal. Lalu, apa peran nyata kita sebagai warga negara untuk memutus rantai rendahnya kepatuhan hukum ini? Kita tidak bisa hanya mengandalkan polisi atau aparat. Pertama, kita harus melakukan internalisasi kepatuhan. Artinya, kita patuh hukum bukan karena kita takut ditilang atau takut didenda, tapi kita sadar bahwa hak orang lain dimulai dari kewajiban kita untuk tertib. Contoh nyata, berhenti di belakang garis stop saat lampu merah bukan karena ada CCTV, tapi karena menghargai para pejalan kaki. Kedua, peran kita adalah sebagai agent of change di dunia digital. Di era sekarang, kita bisa menggunakan media sosial untuk memviralkan hal yang benar atau mengedukasi rekan sebaya tentang hak dan kewajiban hukum kita secara komunikatif. Contohnya, tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks atau konten yang melanggar hak asasi orang lain, karena itu adalah bentuk kepatuhan terhadap UU ITE. Sebagai kesimpulan, kesadaran hukum adalah cermin dari peradaban suatu bangsa. Semakin tinggi kepatuhan hukum warganya, semakin maju bangsa tersebut. Rendahnya kesadaran hukum saat ini adalah tentang sosial yang harus kita selesaikan bersama dengan memulai dari disiplin diri sendiri. Mungkin demikian analisis dari saya untuk soal nomor 3. Terima kasih. Sekarang saya akan membedah persoalan korupsi yang masih menjadi kanker dalam penyelenggaraan negara kita, serta bagaimana nilai integritas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi penawarnya. Korupsi secara etimologis berasal dari kata corruptio yang berarti kebusukan atau kebobrokan. Dalam konteks kewarganegaraan, korupsi adalah pengkhianatan paling nyata terhadap kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Nilai integritas yang seharusnya menjadi kompas moral warga negara seringkali kalah dengan kepentingan privat yang rakus.
korupsi bukan hanya soal kehilangan uang, tapi soal hilangnya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa korupsi sulit diberantas? Jika kita analisis menggunakan teori, ada 3 faktor utama atau yang dikenal dengan fraud triangle, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Mari kita lihat contoh aktual pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sering melibatkan pejabat publik. Dampaknya tidak main-main ketika dana infrastruktur jalan dikorupsi. Yang terjadi adalah kualitas jalan yang buruk, yang kemudian menyebabkan kecelakaan dan menghambat ekonomi warga. Di sini kita melihat bahwa satu tindakan korupsi memiliki efek domino yang merusak hak-hak dasar warga negara lainnya. Analisis kritis saya juga menyoroti masalah rasionalisasi. Banyak pelaku korupsi merasa tindakannya wajar karena semua orang juga melakukan atau ini hanya uang lelah. Inilah yang sangat berbahaya dalam kondisi sosial kita saat ini. Ketika kejahatan struktural dianggap sebagai budaya, maka integritas bangsa sedang berada dalam ancaman besar. Lalu, bagaimana peran kita sebagai warga negara untuk mencegah dan melawan korupsi? Kita harus bergerak di 2 level. Yang pertama di level individu dan level sistematik. Di level individu, perannya adalah menanamkan budaya malu. Sebagai mahasiswa, contoh nyatanya adalah menolak segala bentuk kecurangan akademik. Jika hari ini kita membiarkan diri kita menggunakan jasa joki atau nyontek, secara tidak sadar kita melatih mentalitas koruptif yang sama dengan para koruptor di tingkat atas. Di level sistematik, peran warga negara adalah sebagai social watchdog atau pengawas sosial. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari atau maupun bernegara adalah transparansi. Berani menyatakan transparansi anggaran dalam organisasi kampus atau di tingkat desa melalui dana desa. Yang kedua, social sanction, yang memberikan sanksi sosial dengan tidak memilih kembali calon pemimpin yang memiliki rekam jejak tidak bersih dari kasus hukum. Yang ketiga, digital activism, menggunakan platform media sosial untuk mengawal isu-isu korupsi agar menjadi tetap perhatian publik, sehingga penegakan hukum tidak abai dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Sebagai kesimpulan, korupsi adalah musuh bersama yang hanya bisa dikalahkan jika kita memiliki keberanian untuk jujur sejak dalam pikiran. Integritas dan tanggung jawab bukan hanya sekedar hafalan untuk ujian, tapi harus menjadi cara hidup kita sebagai warga negara. Itu saja untuk materi nomor 4. Terima kasih. Di soal terakhir, saya akan menganalisis hubungan yang sangat dinamis antara perlindungan HAM dan upaya menjaga keutuhan NKRI. Pentingnya untuk kita garis bawahi bahwa HAM di Indonesia tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Disinilah muncul konsep kewajiban asasi, di mana setiap warga negara punya tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain demi menjaga tertib kehidupan bernegara. Jadi, perlindungan HAM dan menjaga NKRI adalah dua hal yang saling menguatkan. Negara melindungi hak kita dan kita sebagai warga negara melindungi rumah kita, yaitu NKRI. Dalam praktiknya, dilema sering terjadi saat kepentingan individu berbenturan dengan stabilitas nasional. Contoh aktual yang sangat relevan adalah penanganan narasi provokasi, hoaks, atau ujaran kebencian di sosial media yang mengancam persatuan bangsa. Analisis kritis saya adalah jika atas nama kebebasan berekspresi kita membiarkan narasi rasisme atau ajakan disintegritas berkembang, maka fondasi NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika akan terancam. Oleh karena itu, pembatasan yang dilakukan negara melalui aturan hukum bukan bertujuan untuk memberangus HAM, melainkan untuk mencegah konflik horizontal yang jauh lebih besar. Kita harus sadar bahwa hak kita berakhir di saat orang lain untuk hidup damai dimulai. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai warga negara yang nasionalis sekaligus sadar HAM? Kuncinya adalah etika bernegara.
Pertama, kita harus menjadi filter di ruang digital, menggunakan kebebasan kita untuk membangun bukan untuk merusak. Yang kedua, dalam setiap gesekan kepentingan, kita harus mengkedepankan dialog komunikatif. Setiap warga negara yang bijak, kita harus mampu melihat bahwa kepentingan umum dan keberlangsungan bangsa harus ditempatkan di atas ego pribadi demi tegaknya NKRI dari Sabang sampai Merauke. Sebagai kesimpulan akhir, tanpa NKRI yang stabil, HAM tidak akan pernah terlindungi secara maksimal, dan tanpa penghormatan terhadap HAM, NKRI akan kehilangan jati dirinya sebagai negara demokrasi. Keduanya harus berjalan beriringan dalam harmoni. Demikian seluruh analisis saya untuk UTS Pendidikan Kewarganegaraan tahun ini. Saya Faikatul Hikmah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Civex.